Dian Puspitasari, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum saya memaparkan hasil karya unggulan saya, izinkan saya menceritakan secara singkat pengembangan diri saya sebagai pustakawan. Saya aktif di berbagai organisasi kepustakawanan, kemudian saya juga aktif menjadi narasumber, moderator, MC. Beberapa capaian prestasi sudah saya capai. Salah satunya prestasi yang saya banggakan yaitu menjadi pemenang kajian bidang kepustakawanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020, juara satu Indonesia Academic Librarian Award di EPPTI di tahun 2021, dan saya sekarang menjabat sebagai Sekretaris 2 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Oke. Nah, ini adalah roadmap perjalanan saya sebagai pustakawan. Capaian saya ke depan untuk memperbaiki pengembangan diri saya sebagai pustakawan. Saya ingin melanjutkan studi saya, insya Allah, ya S2 Ilmu Perpustakaan. Oke. Nah, untuk latar belakang dari karya unggulan saya, yaitu digital branding dapat diterapkan di berbagai sektor. Salah satunya yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perkembangan pendidikan saat ini disesuaikan dengan generasi milenial yang tidak lepas dengan media sosial. Nah, hal tersebut bisa diterapkan antara kolaborasi antara perpustakaan perguruan tinggi dan mahasiswa. Hal tersebut dilakukan oleh Perpustakaan UMM yang berkolaborasi dengan Center of Excellence Studi Ilmu Komunikasi UMM Tim Formonics. Nah, dengan keberhasilan optimasi digital branding perpustakaan UMM melalui media sosial Instagram menciptakan pengembangan inovasi baru, ya, yaitu digital branding melalui media sosial Instagram untuk masyarakat sasarannya yaitu UMKM. Hal ini dilakukan untuk menunjang pemasaran produk UMKM sehingga karya unggulan saya yaitu digital branding perpustakaan UMM dalam menunjang pemasaran produk UMKM. Nah, ini ada media sosial UMM yang kami miliki, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Saya dan tim sudah melakukan survei kebutuhan Sivitas Akademika UMM menyatakan bahwa 72,7% Sivitas Akademika UMM lebih mengetahui media sosial perpustakaan UMM yaitu Instagram. Sehingga saya dan tim melakukan optimasi digital branding perpustakaan UMM berfokus pada Instagram. Oke. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan, saya sebagai inisiator membentuk tim media sosial perpustakaan UMM berkolaborasi dengan Center of Excellence COE Program Studi Ilmu Komunikasi Tim Formonics. Kemudian saya melakukan ide analis dan research. Kemudian tim melakukan editing konten, review konten dilakukan oleh saya dan tim perpustakaan UMM. Langkah terakhir adalah memposting konten di Instagram perpustakaan kami. Nah, peran saya di sini yaitu sebagai ketua dan inisiator perpustakaan tim media sosial perpustakaan UMM. Nah, untuk langkah digital brandingnya yang melalui media sosial Instagram, yang pertama adalah menyusun brand guideline, yaitu yang pertama adalah brand archetype, di mana itu kita harus tahu karakteristik konten kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah penentuan brand color. Nah, warna yang dipakai untuk konten kita apa? Berhubung kami adalah warna yang dipakai adalah merah dan putih sesuai dengan slogan kampus kami, jas merah kampus putih, jadi kami menggunakan warna dasar merah dan putih. Untuk biru dan kuning itu sesuai dengan logo perpustakaannya kami. Oke. Kemudian untuk sosial media design di mana kami menggunakan checkerboard. Checkerboard di sini adalah hasil postingan yang ada di Instagram nanti bentuknya adalah pola catur. Nanti bisa dicek di @perpustakaan.umm. Kemudian ada template feed dan application example, ada template reels dan ada copywriting. Di mana caption yang kami gunakan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih fleksibel agar lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat atau generasi milenial. Untuk editing konten, kami menggunakan beberapa aplikasi yang kami gunakan, yaitu Canva Pro, Figma, Freepik, dan CapCut. Nah,
Untuk keberhasilan optimasi digital branding perpustakaan UMM melalui media sosial, kemudian kami melakukan inovasi, pengembangan inovasi untuk digital branding melalui media sosial untuk masyarakat, yaitu sasaran UMKM-nya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, saya melakukan penjaringan UMKM berhubung di kami itu ada semacam grup UMKM namanya Bukalapak, nggih. Nah, kami melakukan penjaringan UMKM-nya di Bukalapak tersebut. Kemudian saya dan tim melakukan pelatihan dan pendampingan. Kemudian adanya kesediaan untuk kerjasama antara UMKM dan perpustakaan kami. Kemudian saya melakukan pemetaan UMKM, di mana pemetaan tersebut bisa-bisa sesuai dengan produk UMKM-nya, baik itu di bidang makanan, jasa, fashion, ataupun toko atau outlet. Kemudian apakah UMKM yang akan kami dampingi sudah memiliki akun Instagram atau belum? Nah, itu saya petakan terlebih dahulu. Setelah dipetakan, kemudian adanya pembagian tim pendampingan. Jadi saya membagi tim, baik itu tim media sosial perpustakaan maupun tim yang kolaborasi dengan kami COE gitu. Kemudian di proses pendampingan kami memberikan pendampingan dan diskusi, di antaranya tadi menyusun brand guideline, kemudian ada social media design, dan ada editing kontennya. Nah, yang terakhir adalah realisasi kegiatan, apakah UMKM tersebut sudah bisa untuk digital branding melalui media sosial Instagramnya. Peran saya di sini yaitu sebagai inisiator dan pendamping untuk digital branding UMKM-nya. Oke, dari 37 UMKM yang mengikuti pelatihan, 23 UMKM telah kami dampingi. Namun untuk yang keberhasilannya ada 18 UMKM yang telah berhasil untuk digital branding melalui Instagram. Jika dipresentasikan, yaitu keberhasilannya adalah 78%. Ini adalah bentuk-bentuk realisasi kegiatan untuk digital branding untuk UMKM-nya. Oke, terkait dampak digital branding perpustakaan UMM melalui perpustakaan UMM dalam menunjang pemasaran produk UMKM, yang pertama dampak perpustakaan. Yang pertama adalah peningkatan followers Instagramnya. Ya, jadi dari kita followernya 1000-an, sekarang sudah 8.000 untuk perpustakaannya kami. Kemudian ada peningkatan reach and engagement Instagramnya perpustakaan. Kemudian ada peningkatan kunjungan dan ada peningkatan peminjaman koleksinya. Kemudian ada peningkatan jangkauan akun Instagramnya. Kemudian untuk dampak terkait pustakawan sendiri, yaitu pustakawan lebih percaya diri dalam keterlibatannya menjadi konten kreator dan talent, dan keterlibatannya untuk terjun langsung ke masyarakat. Kemudian adanya peningkatan nilai indeks kumulatif, kinerja kumulatif IKK bagi pustakawannya UMM. Nah, untuk dampak mahasiswa atau sivitas akademika UMM, yang pertama ada prestasi akademik mahasiswa, khususnya tim Formonix yang berkolaborasi dengan kami, yaitu peringkat 1 final project social media optimization dan diterima internship human partnernya. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan poin SKPI karena keterlibatannya mahasiswa sebagai talent di Instagramnya kami, dan adanya keterlibatan mereka untuk terjun langsung ke perpustakaan. Dampak untuk masyarakat atau UMKM yang pertama adalah terjalinnya perjanjian kerjasama PKS antara perpustakaan dan UMKM-nya. Kemudian keberhasilan digital branding melalui media sosial Instagram sebanyak 78%. Kemudian adanya peningkatan penjualan produk UMKM melalui media sosial Instagram sebanyak 74%. Nih, ini ada beberapa testimoni dari Warek 1, wakil rektor kami, sebagai Warek 1 di bidang akademik dan Warek 4 di bidang kerjasama. Beliau memberikan apresiasi terhadap inovasi yang saya ciptakan terkait digital branding perpustakaan UMM melalui media sosial untuk menunjang pemasaran produk UMKM-nya. Nah, ini ada beberapa testimoni UMKM yang telah kami dampingi. Mereka merasa terbantu karena adanya pelatihan atau pendampingan terkait digital branding melalui media sosial Instagramnya. Nah, dari karya unggulan yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa adanya keberhasilan optimasi digital branding perpustakaan UMM dapat dilihat dari dampak yang sudah saya
tuliskan di sini yaitu peningkatan followers Instagramnya, kemudian ada peningkatan kunjungan dan ada peningkatan peminjaman. Kemudian pustakawan lebih percaya diri dan adanya peningkatan nilai IKK pustakawan dan adanya prestasi mahasiswa UMM khususnya tim Formonix dan adanya peningkatan poin SKPI. Nah, dengan keberhasilan tersebut, kemudian adanya pengembangan inovasi digital branding melalui media sosial untuk masyarakat dengan sasaran UMKM. Dapat dilihat di sini adanya terjalinnya PKS antara perpustakaan dan UMKM-nya. Kemudian adanya tingkat keberhasilan digital branding melalui media sosial Instagram sebanyak 78% dan adanya peningkatan penjualan produk UMKM-nya sebesar 74%. Rekomendasi yang bisa saya berikan yaitu lebih aktif lagi untuk menjaga konsistensi untuk memposting kontennya sesuai dengan konten plan yang sudah dibuat. Kemudian untuk digital branding kedepannya tidak hanya melalui media sosial Instagram saja, tetapi bisa dikembangkan ke media sosial yang lainnya. Oke, ini ada, sorry, sorry. Ada daftar rujukan yang memang saya gunakan untuk karya unggulan saya. Ada sedikit penutup dari saya. Tercapainya prestasi saat ini bukan pencapaian personal saja, melainkan untuk UMM, masyarakat, dan profesi pustakawan. Terima kasih kepada yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan pustakawan, sukses selalu untuk kita semua. Baik, Oke, terima kasih Ibu ada Dian. sedikit pantun boleh, Bu? Boleh. Oke. Pantun. Oke. Beli buah pakai kebaya. Heeh. Jangan lupa mampir ke rumah Mama. Inilah inovasi saya, semoga bermanfaat bagi sesama. Sekian dari saya, Baik, kurang terima lebihnya saya kasih. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Baik, saya persilahkan Pak Tulus Wulan Juni untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Mbak Dian dan selamat ya sudah masuk di 15 finalis. Nah, terkait inovasinya menarik Mbak Dian ya. Cuma saya belum menemukan di latar belakang masalah ya. Ya karena tadi keberhasilan ya salah satunya kan meningkatkan apa namanya? Pendapatan ya atau meningkatkan pemasarannya naik ya 78. Sebelumnya itu berapa gitu ya. Nah, karena kalau inovasi itu ada sebelum dan sesudah. Kalau ada kalau umpamanya masalahnya ada tiga, ya itu saja tiga ya dieksekusi di eh, hasilnya atau dampaknya. Itu yang tidak terlihat. Kira-kira berapa? Itu yang pertama. Nah, terkait pemilihan Instagram tadi ya, yang sebagai apa namanya, nanti di melakukan pendampingan di UMKM itu, apakah dia berdiri sendiri atau terintegrasi dengan punya ya kampus gitu ya. Jadi apakah dia tersendiri Instagramnya? Karena kan tadi berdasarkan riset ya. Nah di situ juga saya belum melihat kalau umpamanya dia Instagram sebelumnya itu berapa followernya. Nanti dampaknya ada enggak kenaikan gitu. Nah, kemudian yang paling penting kira-kira untuk menjamin keberlanjutan inovasinya Mbak Dian ini apa yang akan dilakukan Mbak Dian? Karena biasa ini inovasinya tahun berapa Mbak Dian? Dimulai. Dimulai September 2023 sampai Februari ini, bulan ini. Oh, Iya, belum masih baru. setahun ya. Iya, hanya 6 bulan masih Pada saat baru. launching itu ada enggak apa namanya diberitakan di media untuk launching pertama? Kalau launching kita memang ada grup yang Bukalapak itu, Bapak. Jadi kita share kegiatannya di Bukalapak untuk penjaringan UMKM-nya. Gitu. Launching pertamanya itu seharusnya eh, dimuat di media kalau bisa Oh, ya. inggih. Supaya Inggih. nanti tidak ada yang mereplikasi tanpa sepengetahuan Mbak Dian. Oh, Nanti inggih. mirip-mirip tapi nanti Mbak Dian, Mbak ini bukan karya Hmm, saya, ini karya saya ternyata diambil gitu ya. baik. Ya itu saja Mbak Dian, silahkan dijawab. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Tulus. Jadi untuk latar belakangnya, awalnya kami memang optimasi brandingnya, digital brandingnya melalui media sosial Instagram perpustakaan kami saja awalnya, berkolaborasi dengan tim Formonix. Nah, kami merasa keberhasilan itu sudah tercapai, Bapak. Jadi saya melakukan pengembangan inovasi baru. Bisa nggak ini digital brandingnya lebih luas lagi?
bisa berdampak ke masyarakat. Nah, makanya saya memilih UMKM dengan dasar di UMKM di Kota Malang itu ada sebesar 29.058 kalau nggak salah UMKM yang ada. Tapi kendalanya itu dalam memasarkan tidak hanya manajemen dan pemasaran tetapi teknologi. Nah, terkait untuk pemasaran produknya. Nah, makanya ini segmennya masih cocok nih untuk UMKM. Nah, berhubung kami juga masih baru Bapak, masih hanya berjalan 6 bulan, jadi kami memang penjaringannya masih di lingkungan internal dan masyarakat sekitar UMM saja gitu. Nah, ini masih mungkin uji coba pertama tetapi sudah berjalan. Nah, gitu Bapak. Itu untuk yang melatar belakangi kenapa kami kenapa saya memang fokusnya sekarang ke UMKM-nya gitu. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua. Oke, kalau terintegrasi tidak apa-apa. Jadi kami benar-benar melakukan penjaringan, kami melakukan pendampingan. Setelah dipetakan tadi di awal, apakah UMKM tersebut sudah membuat akun Instagram atau belum? Jika belum, kami dampingi dari awal untuk proses pembuatan Instagram. Kemudian jika sudah tinggal dioptimalisasi sesuai dengan kami yang sudah ada di proses diskusi tadi. Jadi ada sosial media design, kemudian ada beberapa aplikasi yang digunakan tadi. Nah, ada brand guideline. Nah, itu yang kami dampingi untuk optimasinya. Kemudian jadi bisa dilihat nanti mana sih yang memang belum menggunakan Instagram sama sekali. Biasanya memang UMKM-nya banyak di Facebook, Bapak, gitu. Makanya kita mencoba untuk memperluas lagi selain Facebook untuk di Instagram gitu. Setelah nanti ada realisasi kegiatan dari 23 yang sudah kami dampingi, ada 18 yang sudah berhasil. Nah, untuk mempromosikan lagi, nah kita bantu untuk pemasarannya di Instagram perpustakaannya kami. Tetapi tidak di feed-nya perpustakaan, tetapi melalui Instagram story-nya. Kemudian kita highlight di Instagram kami untuk pemasaran produknya, untuk membantu itu, gitu Bapak. Kalau terkait evaluasi, memang kita keberlanjutannya, kita ada monitoringnya Bapak. Kita monitoringnya eh, kan pendampingan itu proses selama 3 bulan, memang mulai dari awal penjaringan, tetapi untuk pendampingan 3 bulan, kita setiap minggu keempat kita memang ada evaluasi karena kan ada perjanjian kerjasamanya juga itu tadi. Iya, ada Bapak. Gitu. Karena kami juga sebelum kita melakukan pendampingan, tim yang kita dampingi itu kita ajak untuk melakukan survei targetnya. Gitu. Setelah survei targetnya, ada targetnya dari umur berapa sampai berapa misal, kemudian baru kita dampingi sesuai optimasinya. Kemudian setelah pelaksanaan kita melakukan survei kegiatan lagi, Bapak. Gitu. Oke. Ada enggak peningkatan pendapatan? Itu keren tuh kalau ada peningkatan pendapatan di UMKM. Di data enggak itu pendapatannya selama 6 bulan itu? Kalau Sebelum dan 6 bulan terakhir. Kalau pendapatan kebetulan tidak Bapak, tapi tingkat penjualannya yang kita nggih, ada tadi surveinya sebanyak 74% tadi. Tingkat oh, pemasaran produknya. Nggih. Oke. Baik, terima kasih masukannya Bapak. Nanti saya kembangkan kembali. Nggih. Cukup. Masih ada 1 menit. Cukup. Cukup. Cukup.